Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Kita rutin bikin konten di Instagram, rutin bikin konten di TikTok secara organik. Nah, dari situ, setelah orang tertarik dengan konten-konten kita, orang harus yakin dengan produk kita. Yaitu dengan apa? Dengan harga kita, kualitas produk kita seperti apa, dan promosi kita. Misalnya, nih, contoh, harganya eh, 100.000 dapat dua produk. Nah, seperti itu. Atau mungkin dengan kualitas produk seperti ini. 100% bahan katun atau 100% produk ini dapat mematikan racun apa mematikan tikus. Nah, misal itu produknya racun tikus tuh. Nah, jadi ada satu goals dari kualitas produk itu tadi seperti apa. Nah, setelah orang yakin, desire, baru mereka akan membeli produk kita. Dengan apa? Yaitu merespon dari toko kita seperti apa. Lalu kemudahan pembayaran dan kecepatan dalam pengiriman produk itu. Nah, jadi ketika ada orang yang sudah tertarik, kita harus cepat meresponnya. Harus cepat meresponnya, harus segera check out, harus segera melakukan pembayaran. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana orang tahu atensi dengan memiliki konten digital dan promosi digital agar target market kita tahu. Oke, dan jangan lupa untuk variasi dan kualitas konten marketing itu jangan sampai monoton ya, harus benar-benar menarik. Oke, next. Nah, untuk channel digital marketing itu macam-macam ya. Ada media sosial, search engine, lalu ada marketplace. Untuk media sosial itu pun sendiri seperti yang kita ketahui ya, ada beberapa, ada Facebook, YouTube, Gmail, LinkedIn, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Untuk search engine itu sendiri ada macam-macam ya, seperti Google, lalu Google My Business, lalu ada website, dan untuk marketplace ada Tokopedia, Shopee, TikTok, dan lainnya. Next. Jadi kalau semisal kalian semua udah mengaplikasikan ya, udah cukup mengenali, udah mempraktekkan dari sekian banyak channel digital marketing, berarti kita sudah memiliki kesiapan ya untuk melakukan pemasaran melalui online. Nah, terus bagaimana sih memilih channel digital marketing ya? Atau harus semuanya? Jadi misal nih kita terjun di sebuah industri atau punya produk, itu nggak bisa tuh kita pakai secara keseluruhan channel digital marketing. Jadi kita perlu harus mengenali dulu persona customer kita itu seperti apa. Jadi misal nih fashion, dari fashion itu sendiri personal customer kita misal usianya eh, umur 20 sampai 30, kita menyasarnya fashionnya di umur segitu. Lalu gendernya kita fokus ke perempuan dan lokasinya se-Indonesia misal. Dan untuk kebiasaannya mereka itu suka kafe, suka nonton konser dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa baru memutuskan channel digital marketing yang tepat itu. Contoh dengan studi case seperti itu ya, bisa melalui Shopee, bisa melalui mungkin di ini ya TikTok Shop. Nah, itu. Jadi melalui marketplace dua itu. Terus untuk pemasaran kontennya bisa melalui Instagram, bisa melalui em, TikTok seperti itu. Nah, kalau semisal nih industri properti, nah bagaimana tuh jualannya seperti apa? Kalau properti bisa melalui Google Ads, yaitu search engine ya. Jadi harus memiliki website. Kalau untuk, jadi kalau misal bisnisnya B2B, itu biasanya untuk digital marketingnya, channelnya itu melalui search engine.
atau melalui website. Jadi kita harus punya website lalu kita iklankan melalui Google Ads gitu. Jika itu untuk B2B ya. Kalau B2C rata-rata mereka melalui marketplace. Oke, next. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ya untuk bisnis apapun ya. Sebentar. Oke, next. Nah, untuk membantu brand mencapai status top of mind, Anda dapat melakukan beberapa hal ya. Eh, Kalau dari gambar ini, kita bisa lihat em, ada 4 brand di depan. Ada sepatu Nike, Indomie, Red Bull, dan Ultramilk. Kalau dari Nike sendiri, itu em, top of mind dari brand tersebut, yaitu sebagai pionir sepatu skate ya, sepatu apa? Sepatu untuk kita jalan-jalan, sepatu untuk gaul dan sebagainya. Nah, lalu untuk Indomie itu sendiri itu adalah sebagai pionir em, makanan instan ya, mie instan ya. Jadi kalau kita apa-apa mie instan pasti yang teringat Indomie. Lalu di sini ada Red Bull yang dimana sebagai pionir produk minuman berenergi ya. Jadi kita kalau mau biasanya rata-rata orang-orang dewasa kalau sedang capek nih minuman bertenaga. Oke, dan di sini ada Ultra Milk sebagai minuman susu ya, susu anak-anak ya, susu remaja. Nah, pasti yang teringat ada Ultra Milk. Baik, jadi untuk membangun brand identity yang kuat, jadi perlu kita pastikan brand identity Anda itu konsisten, unik, dan menarik. Dan yang kedua, menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Jadi prioritaskan pengalaman pelanggan yang positif baik secara online maupun offline. Dan yang ketiga, perlu memanfaatkan media sosial, yaitu dengan aktif di media sosial yang relevan ya. Perlu kita libatkan audiens dan bangun komunitas juga. Dan yang terakhir, perlu membuat konten yang menarik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu konten yang informatif, menarik, dan sesuai dengan target audiens. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada 3C ya yang perlu kita perhatikan ya, yaitu yang pertama ada customer atau segmen market. Di sini kita harus perlu ketahui dulu sebelum berjualan segmen market itu kita itu seperti apa, dan baru kita bisa menentukan channel digital marketing kita. Nah, setelah kita sudah mengetahui segmen market, kita tentukan channelnya seperti apa. Apakah melalui sosial media, apakah perlu melalui marketplace, ataukah dua-duanya terintegrasi. Nah, setelah itu baru kita melakukan produksi kontennya itu pun sendiri. Kontennya seperti apa? Konten promosinya. Apakah kontennya menyasar ke milenial? Apakah kontennya itu menyasar ke produk dewasa? Seperti itu. Next. Nah, jadi ada hal yang perlu kita perhatikan ya sebelum dalam berjualan melakukan pemasaran melalui online, kita perlu untuk mengetahui customer profile kita atau persona customer kita. Mulai dari umur, umurnya apakah umur dari 35 tahun sampai 40 tahun, apakah umur 20 sampai 30 tahun, ataukah umur 8 tahun, 10 tahun, menyasar ke anak-anak. Lalu untuk lokasinya kita perlu tentukan apakah menyasar ke kota-kota besar ataukah menyasar ke desa, lokasi pelosok, atau mungkin ke kota-kota yang kecil. Dan hobinya kita tentukan juga apakah misalnya kalau fashion suka nongkrong di kafe atau mungkin
suka nonton-nonton konser. Nah, seperti itu. Atau misal nih produk, misal kita jualan produk herbal atau skincare nih, nah skincare. Nah, itu harus kita tentukan hobinya seperti apa. Lalu income-nya juga harus kita tentukan. Dan ada favorit juga, lalu visit juga. Oke, next. Nah, jadi ada beberapa ya channel yang kita ketahui ya digital marketing ya. Ada Shopee, ada Instagram, ada Facebook, dan saat ini yang lagi tren banget, yang mudah untuk berjualan, itu melalui TikTok Shop atau TikTok. Next. Oke Kak, aku rasa itu slide terakhirnya kita Kak. Oke, mungkin kita Ya, bisa ke Q&A. Di sini aku belum melihat nih Kak, belum melihat pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir nih Kak. Cuman aku mungkin sedikit mengawali ya kalau teman, karena aku juga ikut menyimak nih tadi ya. Kali mungkin aku bolehkah bertanya mungkin, dan mungkin sebenarnya ada teman-teman yang di sini mau tanya tapi malu gitu, siapa tahu. boleh, Boleh boleh, nggak? boleh. Boleh ya. Boleh, Oke. silakan. Oke, sebentar Kak, ini bisa Kak. Nah, mungkin kita kembali lagi. Mungkin mohon maaf ya teman-teman ya, kita agak tarik banget nih ke belakang. Kira-kira nih Kak, kan sebagai orang yang awam nih Kak ya, tadi kebanyakan juga nih teman-teman yang juga awam tentang digital marketing nih. Nah, kira-kira 7P ini tuh apanya dari digital marketing sih Kak? Kok harus kita tahu ya? Emang ini tuh apa sih gitu? Jadi 7P itu proses promosi kita ya. Jadi Hmm? ada 7 hal elemen yang perlu kita perhatikan sebelum kita mempromosikan produknya kita. Yaitu misalnya nih, contoh di sini ada people-nya. Nah, dari people ini itu seperti apa kita strategi pemasarannya. Misalnya di sini ada rekrutmen, training, uniformnya kita tentukan seperti apa, lalu komplainnya kita handle seperti apa, lalu interaksi kita dengan customer itu seperti apa. Nah, itu. Atau misal contoh, ini ada eh, place. Nah, di sini place dalam strategi pemasaran kita itu melalui channel apa saja. Lalu market coverage, lingkup lingkup pemasaran kita mau seberapa nih? Lebih luas atau lebih kecil? Daerah mana saja? Nah, itu. Oke, oke Kak, berarti kalau aku sedikit bisa menyimpulkan, eh, 7 7P ini itu harus kita rencanakan sebelum kita melakukan kegiatan digital marketing. Begitu nggak Kak? Benar, benar Oh, banget. oke. Oh, oke. Jadi teman-teman ya mungkin yang agak awam juga nih sama kayak aku ya hari ini ya, malam ini 7P berarti kita harus tahu dulu nih ya Kak Ari ya. Sebelum Iya. kita harus melakukan sebuah kegiatan digital marketing itu sendiri gitu. Oke. Ya, harus kita pelajari secara keseluruhan dan harus kita penuhi semua elemen itu. Baru kita bisa lanjut ke digital marketing. Berarti produk kita pasti bisa diterima dengan market kita. Oh, oke. Berarti harus ke tujuh-tujuhnya nggak ya? Nggak bisa cuma tiga dulu atau lima dulu deh atau dua dulu deh gitu. Nggak bisa. Kayak Nggak bisa. misalnya Ini kayak ada tengah eh, dulu. kesinambungannya. Oh, asik. Berarti kalau misal aku cuma nyiapin, kan di sini ada proses, produk gitu kan, price, place gitu kan. Aku cuma nyiapin produk aja, ini nggak bisa berarti Kak ya? Nggak bisa. Kalau kita nyiapin produk aja terus jualannya seperti apa? Nah, Oh, oke. Berarti harus secara keseluruhannya gitu ya. ya. Oke, menarik nih, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah ada yang mau bertanya, mungkin boleh banget ya. Nggak boleh untuk apa tuh namanya raise hand, open mic itu boleh banget. Nanti saya bantu untuk unmute untuk suaranya teman-teman kalau mau bertanya. Atau malu-malu boleh juga dengan via chat gitu nih ke Kak Ari, seperti yang aku lakukan tadi ya. Yang baru join mungkin selamat datang di sini. Kita lagi berdiskusi nih ya Kak Ayah di sections untuk Q&A digital marketing. Oke, terima kasih Kak Ari. Mungkin ini ada Kak Zainal nih. Mungkin Kak Zainal bisa open mic mungkin. Kak Zainal mau bertanya nih Kak Ari. Halo Kak Zainal, apakah berkenan? Mic-nya rusak Kak? Oh, oke, gak apa-apa Kak. Aku wakilkan nggak ya? Kak mau tanya, untuk riset target pasar itu bagaimana dan menggunakan apa gitu? Nah, Oke. gimana tuh, Kak? Oke, untuk riset target pasar ya, itu bagaimana? Jadi kita tentukan dulu nih produknya. Contoh dari Kak Zainal, produknya rencana apa yang ingin dijual?
Oke. Berarti kalau kita ngomongin target pasar itu kita juga ngomongin masih di 7P ini Kak ya? Iya benar. Jadi kita masih diskusi dari 7P itu sendiri. Oh oke, berarti harus tentuin produknya juga ya, Ya, produknya dulu. produknya seperti apa. Jadi lingkupnya itu harus segmented ya. Oke, di sini produk digital Kak ada kursus online, template dan lain-lain. Oke. Nah, dari produk digital ini perlu kita tentukan target pasar kita itu seperti apa. Apakah menyasar misal nih, kalau saat ini tuh lagi banyak banget produk digital terkait ini eh, pelatihan kursus online Facebook Ads, Instagram Ads. Nah, berarti produk digital itu segmennya untuk menyasar ke orang-orang yang mau shifting karir ke digital marketer. Umurnya perlu kita tentukan. Apakah anak muda atau semua umur. Dah dari situ, setelah kita udah menentukan target pasar kita, kita bisa presentnya seperti apa sih konten yang kita suguhkan ke calon customer kita itu seperti apa. Pembawaannya kita itu seperti apa. Dari situ kita bisa menentukan Oh gitu. oke. Oke, berarti kalau misalnya ini kan kalau Kak Zainal tanya riset targetnya nih Kak, target pasar. Berarti kita aman nggak Kak kalau kita kayak ngecek kompetitor gitu, kayak mungkin kita kursus online kan ada nih Benar. banyak template Mm-mm. juga kan, nggak cuma kita yang bikin. Apakah kita bisa Ya, kayak menyasar mereka untuk benchmarking lah ibarat kata nih Kak, gitu kan? nah, Kayak kita ngeliat nih apakah bisa Kak melihat target pasar kita berdasarkan dengan mungkin kompetitor kita kayak gitu. mm-mm, mm-mm. Bener banget dari Kak Firman. Jadi kita misalnya kita terkendala dengan menentukan target pasar tuh seperti apa ya? Kita bisa cek nih kompetitor yang lain. Kita coba riset dalam-dalam. Jadi kita hampir setiap mereka bikin postingan, kita pelajari. Setiap mereka melakukan kegiatan pemasaran, kita kita ikutin seperti apa. Nah, dari situ kita pasti bisa mengambil kesimpulan, oh seperti ini target pasarnya. Jadi kita melakukan benchmarking aja dulu sementara untuk awalan. Baru Oke. nanti idealnya nanti secara ya beberapa waktu nanti kita bisa menemukan formulanya yang cocoknya target pasar kita itu seperti apa. Oke, berarti kita harus mengamati kompetitor nih kak ya, berarti kayak mau nggak mau ya kak ya. Iya, benar. Oke, oke, terima kasih untuk dari Kak Zainal. Apakah sudah terjawab Kak? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan sebelum saya pindah ke pertanyaan Kak Arya Widianto nih Kak. Oke, terima kasih baik Kak Zainal. Terima kasih banyak gitu ya. Oke, kita lanjut dulu Kak Arya ke pertanyaan Kak Arya Widianto gitu ya. Seumpama, seolah-olah ya, mungkin seumpama itu apa ya bahasa Indonesia ya. Eh, Mungkin gitu ya, kita memiliki suatu kemampuan ataupun karya tentang content writing nih Kak, gitu kan. Apa itu bisa bisa di digital marketing kan? Oh, mungkin maksudnya content writing ini berupa sebuah karya terus kita buat sebagai digital marketing gitu. Mungkin Kak Arya mungkin bisa lebih ini lebih dibantu mungkin mau open mic tentang pertanyaannya atau berkenan untuk open mic Kak mungkin dari Kak Arya. Kita memiliki suatu kemampuan nih ataupun karya tentang content writing. Berarti hampir mirip gitu ya sama Kak Zainal gitu ya, kalau aku nggak salah Jadi nangkep. kalau saya tangkap sih itu terkait ini ya, dia punya keahlian ya, kemampuan. Hmm. Lalu eh, dia ingin digital marketing kan atau mungkin memasarkan secara online dari keahlian dia itu. Ya bisa banget, bisa banget. Jadi mungkin kamu bisa bentuk personal branding di Hmm. sosial media kalau kamu tuh punya kemampuan menulis content writing ya. Jadi jatuhnya kita membuka jasa ya, produk kita itu jasa. Nah, jasa tersebut baru kita iklankan melalui bisa melalui Instagram atau melalui Facebook atau bisa melalui Google Ads dari keahlian itumu sendiri. Jadi Hmm. bisa banget. Oh, oke oke oke. Wah menarik nih. Berarti Kak nih, aku sedikit mungkin Kak Arya aku juga semakin bertanya-tanya nih Kak ya dengan pertanyaan Kakak nih. Karena berarti ini produk yang kita bicarakan adalah sebuah jasa nih Kak ya. Ada di 7P ini ya Kak yang service ini ya, bener ya? Ya, benar.
Oh, dan kita bisa melakukan marketingnya itu dengan cara personal branding di berbagai sosial media. Iya, Oh, oke. Wow, menarik nih. Mungkin kalau dari Kak Arya nih Kak, berarti harus harus punya keahlian personal branding gitu berarti Kak ya untuk saran pertama nih buat menjualkan uh, jasanya Kak Arya gitu ya Kak. iya benar. Jadi mungkin untuk awal kan bisa bikin konten-konten edukasi terkait keahlian kamu itu seperti apa. Nah, dari situ, dari konten-konten edukasi tadi, pasti nanti akan ada yang bertanya, Kak, kalau misal pakai jasa kakak gimana ya? Nah, seperti itu. Oke, oke. Berarti kalau kita ngomong personal branding itu masuknya ke bagian di 7P yang mana nih Kak? Apakah dimasuk ke promotions atau peoples atau proses nih Kak? Kira-kira. Masuk ke promotion. Oh, promotions. Oh, oke. Iya, Berarti emang berkaitan nih Kak ya berarti ya dari produk, promotions itu juga berkaitan iya, ya. Oh, berarti untuk kita melakukannya itu personal brandingnya ke sosial media itu berarti masuknya ke place tempat itu ya. iya, tempatnya, place-nya. Oke, 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 oke. Oke, dari sini Kak Arya, apakah aman? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lanjutan? Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman. Aku sedikit mengingatkan ya. Jadi teman-teman nanti di sini teman-teman juga bisa langsung praktik ya. Ada prakteknya nanti akan dibantu sama dipandu dengan Kak Ari ya. Jadi nanti kita akan menentukan customer ya Kak. Kak Ari, bener ya? Iya, Oke, menentukan customer profile. Jadi teman-teman stay tune dulu. Kita slide-nya sambil berjalan apa tidak? Slide-nya sambil berjalan apa tidak? Apa-apa. Slide-nya sambil oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak, maksudnya. Mungkin sebelum kita lanjut ke praktik ya Kak Ari, mungkin kita ada pertanyaan lagi dari Kak Aldi. Mungkin dari teman-teman juga ada yang masih mau bertanya, kita masih open untuk question and answer sebelum kita ke praktik ya. Jadi manfaatkan Q&A section ini sebaik mungkin ya teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Aldi nih Kak. Kak mau tanya, saya seorang marketing landing di pekerjaan aktif saya. Dan saya mau buka usaha produk minuman cendol nih yang menyasar ke karyawan-karyawan pabrik untuk pasif income saya karena saya tinggal di kawasan industri. Yang konsepnya PO, apakah ada saran untuk metode tersebut berkaitan dengan digital marketing nih Kak? Nah, gimana nih Kak? Kalau produknya berarti kalau aku udah nangkep kayaknya ada nih Kak minuman cendol. Terus tinggal gimana nih Kak aktivitas dari uh, digital marketingnya di kegiatannya Kak Aldi nih Kak. oke, baik. Kami ya dari pertanyaannya, case-nya dari Kak Aldi ini ya. Minuman cendol lalu menyasar ke karyawan pabrik yang di mana area tinggal kawasan tersebut itu industri. Lalu untuk konsepnya itu PO, pre-order. Oke. Kalau menurut saya untuk jualan minuman cendol dengan menyasar ke kawan-kawan dan untuk di kawasan industri itu sendiri bisa melalui Instagram atau Facebook. Di situ kita iklankan. Jadi di fitur Meta Ads itu dari Facebook atau Instagram Ads itu nanti ada areanya. Areanya lokasinya ada di mana nih? Bisa luar kota atau dalam kota atau sekitar kota kita berdasarkan radius berapa kilometer. Nah, itu jadi perlu kita atur radiusnya apakah dalam satu wilayah itu atau lebih luas lagi lingkupnya seperti itu. Lalu untuk konsepnya PO, kalau menurut saya ya, kalau PO itu sepertinya kurang tepat karena PO itu sendiri itu cocoknya untuk ketika kita berjualan yang dimana sudah ada relasi atau barang-barang yang barang barang keras atau barang padat. Nah, itu bisa kita lakukan secara pre-order. Kalau minuman, karena barang mentah ya, dan perlu kita iklankan ke customer yang masih belum mengenali kita, jadi konsepnya langsung by order langsung. Jadi ketika ada order, baru deh kita bisa kirim ke customer itu sendiri. Jadi mungkin kita kerjasama dengan ini ya, beberapa eh, kita bisa masukkan produk kita ke GoFood, GrabFood seperti itu atau Shopee Food. Itu lebih lebih masuk akal sih, lebih Hmm. bisa.
Oke. Gimana Kak Aldi? Apakah sudah terjawab atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Mungkin mau open mic juga sangat diperbolehkan Kak Aldi. Gimana? Iya Kak, terima kasih sudah cukup. Oke, oke Kak, maaf belum bisa. Iya nggak apa-apa Kak Aldi, terima kasih ya untuk pertanyaannya gitu. Oke, berarti setiap barang itu juga ada cara dan cara mengiklankannya berbeda-beda gitu Kak ya. Kalau aku tadi menangkap jawabannya Kak Ari, kayak tadi PO ternyata belum cocok nih kalau di bidang minuman gitu. Beda-beda. Iya, benar. Oke, 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 oke. Lebih banding kalau makanan di kayak kayak Grab atau GoFood Jadi langsung by order aja. Kalau ya. Hmm. makanan beda-beda mentah itu langsung by order aja gitu. Kalau Oh, PO cocoknya untuk barang-barang yang benda padat ya, hmm, seperti barang fashion kayak gitu-gitu. oke, oke, wow. Oke, terima kasih nih ke Ari gitu ya, udah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Dan teman-teman kita ini banyak yang pengusaha nih Kak ya, udah mau bikin usaha sendiri nih Kak, teman-teman kita yang hadir dalam malam malam kali ini. Oke, mungkin kita kembali sedikit Kak ya ke bagian customer profile yang tadi ya, yang ini ya. Oke, di sini dari tim Ruangin sudah menyiapkan untuk worksheet-nya teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh banget ya masuk ke PPT yang nanti akan dibantu, akan di-share oleh teman-teman Ruangin dan nanti akan teman-teman tinggal duplikat slide yang sudah diberikan. Di situ nanti teman-teman tinggal karena tadi kan aku melihat di sini teman-teman juga sudah memiliki ini ya bisnisnya masing-masing ya, bisnisnya masing-masing. Nah, itu mungkin boleh nih kita dimasukkan ke sini mungkin eh, melihat gitu. Berarti ini kalau customer profile ini masuk ke targeting pasar juga nggak Kak? Kira-kira nih Kak? Ya, satu kesatuan targeting pasar. Oh, oke, berarti kita sudah mulai praktik untuk menargetkan pasar kita ke siapa gitu Kak ya? Iya, iya. Ah, Pelan. oke, oke. Dan mungkin teman-teman bisa nih, nah sudah di-share ke sama Kak Destia ya di kolom chat kalau semisal ada worksheet untuk kelas digital marketing. Nah, di sini teman-teman apakah sudah bisa mengakses? Mungkin bisa dibantu untuk konfirmasi di kolom chat. Oke, kita pindah dulu nih Kak ya. Kita pindah ke bagian worksheet-nya nih Kak. Bentar, saya pindahkan dulu. Bentar. Apakah teman-teman sudah bisa mengakses untuk materinya, worksheet-nya? Oke, di sini sudah keluar. Nah, nah, di sini sudah ada nih beberapa teman yang sudah join. Nah, teman-teman, di sini tinggal duplicate aja teman-teman ya. Di sini sudah saya contohkan kalau semisal ada customer ini tulisannya master bisa silakan diduplicate gitu ya. Kayak sini saya sudah membuat semisal nanti namanya teman-teman ditulis ya namanya jangan lupa saya misalnya Firmansyah. Nah, di sini nanti. Nah, di sini teman-teman bisa langsung edit-edit aja. Kalau misal ini slide-nya ada yang kurang karena jumlah partisipan kita banyak gitu ya. Bisa langsung diduplicate, diklik kanan duplicate slide. Nanti ditulis namanya jangan lupa ya teman-teman ya biar nggak keliru. Usahanya siapa nih gitu ya. Nah, di sini ditulis Firmansyah gitu kan. Ditambahkan gambarnya di sini gambar produknya boleh ambil di Google atau mungkin sudah punya fotonya sendiri. Boleh banget kalau semisal Kak Ari kalau semisal nih aku sudah punya produk nih dari Instagram. Boleh nggak aku masukkan ke PPT sini Kak? Boleh-boleh banget. Malah Tuh. lebih enak langsung studi case-nya langsung. Oh, tuh langsung boleh kan? Boleh banget guys teman-teman ya. Jadi kalau semisal mungkin sudah ada foto foto produknya ya Kak Ari ya Kak di Iya, Instagram nanti kita bedah bareng-bareng. ya, gitu. Nah, boleh nih dimasukkan. Ya, nanti kita akan study case-nya bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi bisa dimasukkan ke slide-slide ini gitu. Oke, di sini sudah ada yang menulis. Oke, terima kasih. Yang lainnya apakah bisa join untuk slide-nya? Oke. Silakan nanti langsung dilanjutkan ke slide nomor 6, 7 dan nanti bisa diduplikat teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ada kendala mungkin dalam mengakses worksheet
malam kali ini? Oke, saya bantu up lagi karena baru ada yang baru join. Oke, kira-kira nih Kak, kita kasih waktu berapa lama nih Kak untuk teman-teman bisa menuliskan rencana ataupun ya rencana targeting dari profile customer mereka nih Kak. Butuh berapa Em, lama? 10 menit ya. 10 menit, boleh. Berarti nanti setelah 10 menit kita mungkin akan ke presentasi gitu ya satu-satu Ya, memberikan gitu ya. Langsung kayak konsultasi gitu nggak sih Kak jatuhnya? benar. Oke, baik. Kita Nah, ambil ini 3. oke, baik. Mumpung kita ketemu sama Kak Ari ya, boleh banget teman-teman dituliskan di sini rencana targeting profile company, profile customer teman-teman. Nanti kita akan bakal discuss bareng Kak Ari ya. Oke, kita kasih waktu 10 menit ya teman-teman dari sekarang. Mungkin teman-teman dari luang ini bisa dibantu untuk timekeepernya ya. Oke, terima kasih. Oke, kita sambil menunggu ya Kak Ari ya gitu. Oke, di sini sudah ada yang menuliskan nih dari Kak Arya. Nih ya, mungkin dia bisa akan sedikit membantu nih Kak dari teman-teman dari teman-teman yang mau mengerjakan nih Kak. Emang kalau di sini di loyal customer itu ada bagian favorite itu maksudnya apa sih Kak? Dan visit itu maksudnya apa sih Kak? Ya, jadi di sini itu misal nih, kalau visit kayak tadi Hmm? nih, misal kalian menyasar produk fashion nih ya, fashionnya untuk anak muda. Nah, dari si anak muda itu tadi, seperti apa mereka mengunjungin tempat-tempat yang biasanya mereka kunjungin? Apakah kafe, ataukah mungkin pesta, ataukah mungkin fashion-fashion mahal, fashion untuk kelas menengah. Berarti yang mereka sering kunjungi adalah tempat-tempat yang berbau sedikit pricey ya. Dari situ kita bisa menentukan customer kita itu seperti apa. Nah, Oh, dari kita udah menentukan, berarti produk kita itu pasti sudah menyasar ke eh, si customer itu tadi. hmm. Oh berarti Jadi pasti maksudnya bisa diterima dengan baik. oh, oke. Berarti ini maksudnya adalah visitnya adalah tempat-tempat mungkin yang dikunjungi gitu ya sama customer kita gitu. Biasanya kunjungin kemana sih mereka untuk menentukan kita tahu oh karakter Ya. mereka ini seperti apa gitu ya Kak ya? Mm-mm. Oke oke. Mungkin aku salah satu mungkin biar kelihatan kali ya biar kelihatan nggak kecil gitu ya. Oke. Oh oke. Berarti lebih ke habitnya mereka biasanya kemana gitu ya di sini ya. Ya. Oke. Kalau favorite gitu Kak, berarti apa? Maksudnya barang itu atau apa gimana? Ya, kalau untuk favorit itu kesukaannya dia seperti apa, Pak? Kalau misal nih, yang saat ini yang lagi tren juga banyak banget nih pelari-pelari muda nih yang suka ikut-ikut event. Nah, bisa Ah, kalian berjual sepatu lari, sepatu running. Nah, mereka biasanya mengunjunginya kemana? Favoritnya seperti apa? Mereka suka hal-hal berbau olahraga, mungkin ke tempat gym, atau mungkin ke event running, atau mungkin mereka suka ke berbau tempat-tempat yang dimana dia bisa berlari di situ, gitu. hmm. Berarti kalau favorite ini belum tentu cuman barang ya, bisa jadi kayak bisa tempat, bisa uh, anything gitu ya, nggak cuman barang aja ya berarti ya. Ya, Oke oke. Tapi kalau hobis berarti lebih ke kegiatan. Berarti kayak ibarat kata kalau aku fashions gitu, orang-orang yang aku fashion, misalnya fashion trendy gitu ya. eh Clean gitu. Berarti aku carinya orang-orang yang hobinya bekerja gitu kali ya. Karena aku fashionnya kayak jas-jas bagus, jas-jas clean iya, gitu. Berarti gitu ya. Berarti nah, bisnisnya, ya, oh, oke. Dan favoritnya berarti lebih ke kayak tempat-tempat perkantoran, kayak gitu, SCBD gitu berarti ya. ya, Oh, oke, I see. Oke, ke gambar nih teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tanyakan untuk pengisiannya ya boleh banget gitu. Oke, kita cek dulu nih Kak ya untuk teman-teman yang lain apakah sudah mengisi.
Oh, ini masih proses nih Kak, masih ada yang proses mengisi. Kak Arya masih mengisi. Silakan. Oke, Kak Nuriani juga masih mengisi. Kira-kira kita punya waktu 5 menit. Kira-kira cukup nggak nih teman-teman? Atau butuh waktu tambahan? Atau butuh waktu tambah nih dari teman-teman? Oke, kita cek dulu nih ya 5 menit dari sekarang kali ya. Apakah ada progres? Kalau belum nanti kita akan tambah nilainya apa? Ininya em, waktunya gitu. Jadi tadi Kak Ari ya, kalau misal aku bakalan membuat baju fashion clean gitu ya ibarat kata ya produknya. Berarti dan aku menyasar orang-orang perkantoran, berarti kira-kira aku nulis umurnya sekitar umur fresh graduate gitu ya, sekitar 25-an tahun ke atas gitu kurang lebih ya. Gini ya. Oke. Lokasi berarti itu lokasinya lokasi saya untuk menjual kah ataupun lokasi saya menemukan customernya Kak. Kak, sorry, Kari masih ke mute. Ya, oh, untuk lokasinya bisa lokasi jualannya di mana? Ah, oke. Menyasarnya misal nih fashionnya itu mungkin sedikit pricey ya harganya ya. Bisa menyasar ke lokasi SCBD, Jakarta, Jakarta Pusat, atau mungkin Ah, oke. terjangkau harganya bisa menyasar ke kota-kota kecil lainnya seperti Oh, Surabaya dan sebagainya. oke. Kak, ini ada yang nanya, kalau belum punya usaha, bagaimana kayak apakah wajib mengisi? Mungkin rencana aja sih Kak, nggak apa-apa gitu, merencanakan gitu. Merencanakan mungkin ada rencana untuk membuat usaha apa gitu kira-kira kita. Boleh banget diisi Kak. Kalau masih belum ke gambar juga nggak apa-apa. Kita kita amati teman-teman yang lain mungkin ya Kak Uki ya gitu. Kalau emang belum dapat nih gitu. Oke, berarti kalau locations kita kembali lagi ya. Kalau location bisa ke tempat menjualnya kita nanti ya. Gitu. Kira-kira Jakarta gitu. Nah, kalau income Kak ini Kak Arya juga tanya nih Kak, income. Berarti maksudnya customer yang akan produk yang aku jual ini kira-kira untuk orang-orang dengan income berapa gitu Kak? Atau harga yang saya patok kayak gitu. Kak masih Kak Ari masih di mute nih Kak. Mohon maaf. Nah, untuk produk dari Kak Firman sendiri, rencana mau dijual di harga berapa dulu? Kalau aku kira-kira nih kayak dijual 300 lah gitu. Oke, 300.000. Berarti Ah, mungkin cukup terjangkau ya harganya, ya. Cukup lumayan ya. betul. Heeh. Ya, berarti untuk income-nya ya UMR lah, UMR daerah tersebut. Oh, oke, berarti aku menargetkan orang-orang dengan income yang UMR gitu ya, untuk bisa Ya, membeli produk aku gitu, Kak. ya, Oh, oke. Begitu, Kak Arya. Berarti kita sedikit harus berpikir berapa harga produk kita. Bener, Kak ya? ya. Oke, biar kita tahu kita harus menargetkan siapa nih gitu ya, dengan budget, dengan income berapa orang tersebut untuk membeli kita. Membeli kita, produk kita. Mohon maaf, teman-teman. Gitu. Sepertinya kita butuh waktu lebih lama lagi, nggak apa-apa, Kak? Ya, boleh, boleh. Bisa Oke. ditambah waktunya. Karena masih banyak yang ngisi nih kayaknya. Iya, lagi banyak nih yang ngisi nih. Wih, keren-keren nih. Keren-keren nih produknya. Kalau misal, wah, ini ada yang ngisi minuman nih, keren Kak Aldi. Thank you, Kak Aldi. Kak Aldi. Mungkin masih ada yang mau nambah lagi, boleh nih ya. Aku kasih. Sa- Aku. Nah, di sini ya, kalau mau nambah, boleh banget. Nah, tadi ada yang visit Kak, coba mungkin ada yang tanya visit maksudnya gimana nih Kak gitu. Kira-kira visit nih apa Kak tadi Kak? Ya, untuk visitnya itu seperti kunjungannya ya dari customer yang akan kita tuju. Itu mereka sering mengunjungi di tempat mana saja. Hmm, perlu sama Jadi Kak. Oke. jadi kita perlu perilaku mereka itu mengunjungi seperti apa. Nah, dari situ nanti kita bisa punya ide ketika bikin konten.
misal nih kalau fashionnya itu untuk fashion ini ya, anak sketch gitu kan. Nah, anak sketch biasanya kan sering-sering menjadi kafe kan, kafe-kafenya mungkin seperti kafe dengan tema industrial lah. Dari situ berarti kita bikin kontennya, dengan latar belakang kafe-kafe industrial. Oh, oke. Berarti aku sedikit Kurang bisa lebih seperti visit ini adalah gambaran kira-kira siapa yang nanti bakal pakai eh, produk aku gitu ya Kak ya. Dan mereka itu ngunjungnya ke mana? ya, Tempat apa sih yang sering customer calon customer aku kunjungi gitu ya? Oke, ya, tempat-tempat apa? Jadi Kak Kak Nuryani gitu Kak. Jadi visit maksudnya adalah tempat-tempat apa gitu ya yang calon customer kita kunjungi, sering kunjungi gitu. Jadi mungkin kalau aku yang tadi pengen bikin baju jas gitu ya, yang clean bentuknya itu orang-orangnya kurang lebih yang datang ke kafe-kafe perkantoran ataupun gedung-gedung perkantoran gitu ya di bagian SCBD ya, itu benar. termasuk ke visit ya Kak ya berarti. Oke, oke, Kalau dari keren. segi digital marketing, kalau dari segi marketing konvensional, itu kita bisa manfaatkan. Jadi misal nih kita kerjasama sama salah satu kafe, di situ kita bikin booth, stand, nah jualan di tempat tersebut. Bisa kalau tadi eh, event running, kita menyasar ke customer yang suka ikut event lari. Nah, visitnya apa? Visitnya di event-event running, atau mungkin bisa di CFD. Nah, di situ kita bikin stand atau booth promosi Hmm, di tempat tersebut untuk mengenalkan produk kita. Jadi oke. bisa kita pakai di apa marketing konvensional atau mungkin di digital marketing gitu. Oh, oke. Berarti tempat ini sebagai referensi bukan hanya persona dari customer kita, tapi kita bisa gunakan sebagai alat marketing kita nanti gitu Kak ya. Karena mungkin kalau aku Iya, tadi ya bajunya baju clean ya udah berarti aku bisa mempromosikan di daerah-daerah perkantoran kayak gitu ya. Dan aku juga bisa pakai mungkin sosial media dengan tema-tema yang perkantoran juga karena aku pakai mengenalkan pakaian-pakaian yang perkantoran gitu ya, yang clean gitu ya Kak ya. iya. Oke, gitu Kak. Gimana Kak Nuryani? Apakah sudah cukup jelas? Oke. Oke, di sini Kak Nuryani sudah menuliskan. Wow, terima kasih. Terima kasih Kak Nuryani. Oke, yang lainnya aku cek dulu nih teman-teman. Di sini ada. Oke. Ini sudah Kak Arya juga sudah. Terima kasih Kak Arya. Ini belum nih. Di sini Kak Aldi juga sudah. Oke. Wah, ini sudah semua nih kira-kira. Apakah masih ada lagi teman-teman yang masih menuliskan, merancang target dari loyal customer mereka gitu. Oh, masih ada lembaga pelatihan. Oke. Masih ada. Kita tunggu Kak ya. Oh, ini dihapusin. Lagi dihapus. Oke, ini aku tarik ke atas kali ya biar berkumpul dengan yang sudah terisi gitu ya. Karena Kak Aldi juga sudah, Kak Nuryani sudah. Oke. Brownies buta. Enak nih brownies guys. Oke, tinggal 1 menit lagi. Mungkin ada yang mau masih melengkapin. Di sini masih ada yang kosong. Di sini di slide 8 sama slide 9 masih ada kosong, ada space mungkin dari teman-teman. Ada yang mau masih melengkapin. Kita punya waktu 1 menit lagi guys. Nah, di sini kita sudah punya tiga nih Kak. Tiga ibarat kata loyal customer dari eh, tiga peserta kita. Kira-kira nanti kita bisa diskusi nggak Kak? Ya. Bisa, bisa. Nanti kita ambil tiga. Nih, pas Kak. Kita punya 3 orang nih Kak. Sebelum Oke, siap. belum ke presentasi mungkin ya. Diskusi mungkin kalau ya kita ngomongnya ya nggak presentasi. Oke. Nanti mungkin teman-teman yang di sini bisa ber ini ya open mic ataupun jawab di chat juga boleh. Lebih baik open mic guys, mumpung ada Kak Ari guys. Oke, udah jam 19.35 ya. Kak Ari gimana nih? Kita lanjut ke diskusi dulu kali ya. Boleh, silakan sambil jalan, mungkin sambil ada yang mau mengisi juga, masih mikir Boleh banget. ide.
Baik, terima kasih Kak Ari. Jadi kalau yang masih mau mengisi, boleh banget aku kasih space lagi ya. Ada 3 slot yang masih kosong dan it's okay kalau mau mengisi. Nah Kak, Yohanes nih Kak sudah mau mengisi. Kita mungkin ke 3 pertama yang sudah selesai dulu kali ya. Kita punya waktu sekitar 25 menit ya Kak. Oke, ini ada chat. Sebentar saya chat dulu. Cek. Oke, nah, mungkin dari Kak Nuryani dulu nih Kak, dari Brownies Buta Salawenggang kita. Nah, mungkin bisa sedikit Kak memberikan apa ya brief tentang customer loyal yang ditargetkan. Silakan Kak Nuryani, apakah Baik, Kak. terima kasih. Cek suara saya terdengar atau tidak ya? Terdengar jelas Kak. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan usaha saya sih, tapi baru rencana mau bikin usaha. Jadi nama usahanya itu Brownies Buta Salewangang. Kalau singkatnya itu saya tuh mau nyebutnya BBS, tapi masih ini sih masih nyari-nyari kira-kira apa ya buat singkatan yang mudah diingat. Jadi produknya itu dia berupa keripik brownies. Jadi kayak dia brownies tapi bentuknya keripik. Jadi bentuknya itu lebih ke snack gitu. Nah, terus Buta Salewang itu nama daerah saya. Jadi kayak apa nama lain. Jadi kayak contoh kalau Bali kan sebutnya orang Pulau Dewata. Kalau di tempat saya itu nyebutnya Buta Salewangang gitu. Jadi kayak saya tuh mau membuat sebuah produk yang mana tuh dia bentuknya snack. Jadi gampang kan kalau bentukan brownies gitu mungkin pertama agak kurang apa ya? Agak kurang tahan lama. Kalau misalnya dia bentuknya keripik kan dia bisa lebih tahan lama. Tapi jadinya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Makanya di sini untuk age-nya atau umur target customer saya itu sebenarnya nggak ada sih. Intinya tuh mungkin dia dimulai dari anak-anak aja. Intinya kan kalau bayi nggak bisa makan kayak gitu-gitu ya. Jadi kan, tapi kalau anak-anak sampai usia renta juga udah boleh makan gitu. Terus lokasinya, targetnya tuh saya pengen pemasarannya dia ke seluruh Indonesia ya mungkin ya kalau awal-awal paling ke orang-orang sekitar kalau untuk promosi awalnya tapi target akhirnya tuh saya dia mau go nasional gitu. Terus untuk hobi customer saya tuh kalau bisa sih orangnya hobi yang ngemil gitu kan. Lebih tepatnya sih ke ngemil yang manis-manis. Soalnya kan kalau brownies itu dia bentukannya manis. Terus kalau income-nya itu bagi saya tidak ada ini sih, tidak ada batasan. Soalnya kan untuk produk itu harganya dia juga murah. Paling start dari 15 ribuan atau mungkin bahkan bisa lebih kurang dari itu. Kayak misalnya 10 ribuan kayak gitu-gitu. Terus kalau favorit si customer itu kan kalau brownies itu banyakannya dia coklat. Terus orangnya pengennya saya dia favoritnya ya makanan manis. Soalnya kan ada preferensi preferensi orang-orang tuh kadang kayak sukanya makanan asin. Kalau saya tuh pengennya dia yang lebih ke makanan manis. Terus kalau visit yang tempatnya itu eh, yang pertama otomatis pasti platform digital. Soalnya kan targetnya tuh seluruh Indonesia. Jadi platform digital terus ngadain di CFD. CFD itu kan lebih apa ya? Kan kalau yang datang tuh kadang anak-anak yang mungkin cuma sekedar jalan-jalan, nyari jajan, atau mungkin olahraga. Tapi kan biasanya bisa olahraga tuh nyari jajanan kayak gitu-gitu. Atau mungkin ke acara arisan ibu-ibu. Kalau acara arisan itu kan dia bisanya lebih ke promosi. Nah, kalau misalnya ibu-ibunya suka, biasanya kan ada repeat order gitu. Atau di acara event UMKM. Jadi kebetulan di tempat saya itu untuk UMKM-nya itu mulai diperhatikan oleh pemerintah. Jadinya sering ada event UMKM gitu. Terus platform digitalnya saya karena yang saya agak bukan kuasai juga sih, tapi sempat dapat materinya itu di Shopee. Terus saya melihat bahwa TikTok itu juga salah satu platform yang dia apa ya kayak lumayan banyak lah untuk ini tuh target pasarnya juga cepat terus kayak cepat FYP kayak gitu-gitu. Terus ada platform digital lain tuh yang di WA bisnis supaya mungkin lebih apa ya kayak keep in touch dengan si customernya. Mungkin itu aja. Oke, kalau ini udah keren banget sih. Dari Kak siapa tadi? Nuryani Kak. Oke, dari Kak Nuryanya. Ini menurut saya sudah cukup memahami betul ya dari produknya seperti apa dan harus berjualnya di mana, dari mulai dari lokasi, hobi, lalu favorit, visit, platform digital ini udah cukup memahami secara keseluruhan.
Mungkin di sini saya sedikit memberikan masukan ya. Dari segi judul itu yaitu Brownies Buta Salewangang. Kalau dari nama brand produk tersebut mungkin jatuhnya atau memang tujuannya untuk menyasar ke oleh-oleh, ingin dijadikan produk oleh-oleh dari daerah tersebut. Iya sih, jadi pengen juga dia jadi produk oleh-oleh. Soalnya kan dia bentuknya itu cemilan. Jadi kalau misalnya bisa jadi oleh-oleh, kenapa tidak gitu? Cuma sampai sekarang masih agak ini sih Hmm, masih mikir kalau ini kan agak kepanjangan terus kayak mungkin bagi lidah orang-orang yang tidak awam dengan kata ini tuh agak susah. Jadinya masih kepikir apa? Masih memikirkan nama-nama lain kalau misalnya ada gitu. oke. Jadi kalau misal memang berjualan produk, memang menyasar untuk goalsnya ingin menjadi pionir oleh-oleh di kota tersebut, it's okay, nggak apa-apa untuk namanya Brownies Buta Salewangang. Tapi kalau memang eh, pengennya nggak menjadi produk oleh-oleh, tapi ingin menjadi sebuah produk yang bisa diterima di kalangan tertentu. Contoh misal nih, pengen jualan brownies untuk anak-anak muda. Nah, berarti kata salewangnya ini perlu kita take out karena kurang pas untuk itu. Jadi misalnya dari case-nya kakak nih ya, untuk umurnya itu untuk seluruh usia. Nah, kita kalau mau berjualan sesuatu, menentukan target market kita, itu kita tidak bisa mentargetkan ke seluruh usia. Memang benar, produknya itu bisa dikonsumsi ke segala usia. Tapi ketika kita memasarkan sesuatu, kita itu harus mengkerucut ke satu segmen, satu usia, beberapa usia, gitu. Gak bisa secara keseluruhan usia. Jadi misal nih, dari Brownies Kakak ini inginnya menyasar, karena oleh-oleh Salewangang, berarti menyasarnya ke segmen mungkin milenial ya, atau dewasa, di umur 25, 30 sampai 35. Nah, jika nantinya ada yang membeli di umur 40, itu namanya bonus segmen. Jika ternyata ada anak kecil yang juga ikut mengkonsumsi, berarti itu bonus. Bisa itu gara-gara dari eh, mungkin orang tuanya atau mungkin kakaknya yang bawa oleh-oleh seperti itu. Kenapa kita harus menentukan umurnya, batas umurnya? Nanti itu akan mempengaruhi cara kita memasarkannya kita itu seperti apa? Apakah menyasar ke segmen anak muda atau menyasar ke segmen dewasa? Itu nanti bakal mempermudah kakak dalam pembuatan konten atau memasarkan produknya itu tadi gitu. Jadi Kalau mungkin dari ini ya secara Kak. keseluruhan sih udah Ya. kak. Kan jadinya mungkin kalau dari segi usia kan dia harganya itu 15.000 ya. Mungkin kalau anak kecil segitu tuh kalau di daerah saya ya mungkin itu masih terlalu mahal. Berarti kalau misalnya saya Mahal. tentukannya Iya, itu dari umur mungkin yang udah kuliah atau enggak SMA gitu ya. Kan kalau SMA berarti sekitaran umur 16 tahun sampai 35. iya Itu benar. gimana? Nah, itu tepatnya seperti itu. Oh, ya. Siap. Ada Oh, lagi yang mau ditanyakan? ada lagi Kak dari Kak Nuriani yang ditanyakan? Aman Kak, kasih. Oke, terima kasih Kak Nuriani. Oh, berarti emang targetin usia juga penting ya Kak ya untuk Iya, menentukan penting banget. produk itu nanti ibarat kata siapa sih yang beli gitu kan nggak mungkin juga ya kayak anak kecil beli pakai uang gitu kan. Ataupun nanti kontennya kita pakai anak kecil karena seluruh usia kayak gitu. Berarti emang harus ada nih ya umurnya gitu. Target umurnya untuk berapa untuk menyesuaikan Iya. uh, uh, apa ya materi marketing kita nanti gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya.
Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silakan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.